Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinta Nuria Permadani, NPM 20310084 sebagai guru. Saya Novia Ria Indonesia, NPM 203100110 sebagai siswa. Saya Yorika Dina Syafira dengan NPM 203100083 sebagai siswa. Selamat pagi semua. Bagaimana Selamat kabarnya pagi, hari Bu. ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap, Siap, Bu. Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama serta kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang segitiga dan segi empat. Nah, sebelum kita masuki materi, adakah yang tahu tentang apa itu segitiga? Saya, Bu. Ya, silakan. Segitiga itu bangun yang memiliki 3 sisi. Ya, betul. Tetapi masih kurang tepat ya. Coba yang lain mungkin bisa menambahkan jawaban dari Mbak Yorika. Saya, Bu. Ya, Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. ya, tepat sekali. Jadi segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Langsung saja kita ke materi segitiga dan segi empat. Nah, di sini yang pertama pengertian segitiga, Ibu ulangi lagi. Sisi-sisi yang membentuk segitiga ABC berturut-turut adalah ada sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Sudut-sudut yang terdapat pada segitiga sebagai berikut. Yang pertama sudut A atau sudut BAC atau sudut CAB. Yang kedua sudut B atau sudut ABC atau sudut CBA. Yang ketiga sudut C atau sudut ACB atau sudut BCA. Nah, jadi Ibu ulangi lagi tentang segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Selanjutnya, ada jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dapat ditinjau dengan beberapa hal. Yang pertama, ditinjau dari panjang sisinya. Dari panjang sisinya, ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang di sisi-sisinya tidak sama panjang. Yang berarti sisi AB tidak sama dengan sisi BC. Sisi BC tidak sama dengan sisi AC. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai 2 buah sisi sama panjang. Segitiga ABC dengan sisi AB sama dengan sisi BC. Bisa dilihat pada gambar. Pada sisi AB dan juga sisi BC terdapat sebuah tanda garis miring yang menunjukkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Yang ketiga ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 buah sisi sama panjang dan 3 buah sudut sama besar. Bisa dilihat pada gambar.
segitiga ABC tersebut panjangnya sama, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. Dan sudutnya pun juga sama. Bisa dilihat sudut sisi AB sama dengan sudut sisi BC sama dengan sudut sisi AC. Selanjutnya ada jenis-jenis segitiga yang ditinjau dari besar sudutnya. Yang pertama, sudut lancip. Di mana sudut lancip besarnya lebih dari 0 derajat, kurang dari 90 derajat. Nah, segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, sehingga seperti yang Ibu bilang tadi, sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua ada sudut tumpul. Nah, besar sudut tumpul yaitu berkisar lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat. Sudut tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Pada gambar, sudut ABC adalah sudut tumpul. Bisa dilihat pada gambar, itu merupakan sudutnya yang sudut ABC itu merupakan sudut tumpul. Selanjutnya ada jenis-jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki yang merupakan segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya siku-siku. Pada gambar segitiga ABC, siku-sikunya di titik A dengan sisi AB sama dengan sisi AC. Bisa dilihat pada gambar itu di salah satu sudutnya ada tanda sebuah persegi, itu merupakan tanda bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku yang besarnya, di mana besarnya 90 derajat. Yang kedua, ada segitiga tumpul sama kaki. Adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang. Dan salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Pada gambar segitiga ABC, sudut tumpulnya adalah sudut A dengan sisi AB sama dengan sisi BC. Nah, dari jenis-jenis tadi, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Kita lanjut ke keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga ABC, yaitu menghitungnya semua jumlah sisi dijumlahkan pada keliling, yaitu sisi AB plus sisi BC plus sisi AC sama dengan C plus A plus B, atau bisa ditulis juga dengan A plus B plus C. Jadi ditarik kesimpulan bahwa keliling segitiga ABC adalah A plus B plus C. Selanjutnya ke luas segitiga. Secara umum, luas segitiga dengan panjang alas atau A dan tinggi atau bisa ditulis dengan T adalah luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang disebut tingginya itu bisa terdapat pada garis yang tegak itu yang merupakan sisi BD, itu merupakan tinggi. Nah, untuk alasnya itu sisi BC, itu merupakan alas dari segitiga pada gambar. Dari keliling dan luas, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik, kita lanjut ke latihan soal saja ya. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu mempunyai latihan soal, di mana nanti yang cepat dan tepat menjawab bisa menambah nilai keaktifan. Ibu kasih waktu 30 menit. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan.
Silakan bisa dikerjakan. Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Saya sudah, Bu. Iya, silakan dijawab, Mbak Novia. Gambar segitiga di atas adalah segitiga sembarang. Maka rumus mencari luasnya adalah akar S dikali S min A dikali S min B dalam kurung dikali S min C. Cara mencari S-nya adalah setengah kali A plus B plus C dalam kurung. S-nya dapat ditemukan S-nya sama dengan 12. Luasnya sama dengan 21. Ya, Begitu, Bu, kita jawab. coba. Ya, tepat sekali jawabannya, Mbak Novia, di mana S-nya yaitu 12 dan luasnya 21. Perlu diingat bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sembarang. Nah, jadi rumus yang digunakan untuk luasnya yaitu akar S kali dalam kurung S min A dikali dalam kurung S min B dikali dalam kurung S min C. Atau bisa ditulis juga dengan secara ringkasnya S sama dengan setengah dikali dalam kurung A plus B plus C. Nah, sampai sini sudah paham dari... Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Lanjut ke latihan soal yang kedua. Suatu segitiga sama sisi memiliki panjang alas 20 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Ibu kasih waktu lagi 3 menit untuk mengerjakan. Saya sudah, Bu. Iya, silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Diketahui alasnya 20, tingginya 10. Jadi dimasukkan saja ke rumus setengah kali 20 kali 10. Jadinya 100 cm. Iya. Ibu koreksi sedikit ya. Luasnya jangan lupa satuannya. Kalau luas berarti 100 cm, berarti satuannya dikasih persegi. Berarti luasnya 100 cm persegi. Gitu. Dari contoh soal yang kedua, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Langsung kita ke materi segi 4 ya. Nah, di sini ada beberapa jenis segi 4. Ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan juga belah ketupat. Nah, dari jenis-jenis tersebut, diketahui pengertian segi 4, yaitu bangun datar yang memiliki jumlah sisi 4 buah. Ciri-ciri yang dimiliki oleh segi 4 jenis ini yang tadi adalah memiliki 4 buah sumbu simetri dan juga simetri putar. Nah, dari jenis-jenis segi 4 tersebut, ada yang bisa memberikan contoh
apa sih yang termasuk dalam segi 4 yang ada di sekitar kita? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa dulu yang ingin menjawab? Novia. Ya, silakan. Meja, buku, terus pintu, termasuk persegi panjang. Ya, benar sekali. Mbak Yorika mau menambahkan apa? Ada jendela, terus untuk layang-layang tuh ada mainan layang-layang gitu, ada ketupat. Ya, langsung lanjut ya. Tadi contoh yang disebutkan benar semua. Lanjut ke sifat-sifat segi 4. Yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang mempunyai sifatnya yaitu mempunyai 4 sisi dengan sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan membagi 2 sama besar. Yang terakhir dapat menempati bingkainya kembali dengan 4 cara. Nah, untuk keliling dan juga luas persegi panjang, tampak itu ada sebuah persegi panjang KLMN, tampak bahwa panjang KL sama dengan MN sama dengan 5 satuan. Panjang LM sama dengan KN sama dengan 3 satuan panjang. Jadi keliling KLMN sama dengan seperti keliling segitiga tadi. Untuk mencari keliling itu tinggal semua menjumlahkan semua panjang sisi pada sebuah bangun datar tersebut. Nah, jadi di sini 5 plus 3 plus 5 plus 3 sama dengan 16 satuan panjang. Selanjutnya garis KL sama dengan panjang. Bisa ditulis dengan P. Garis LM merupakan lebar. Bisa ditulis dengan L. Bisa ditarik rumus bahwa K sama dengan 2 kali dalam kurung P plus L atau K sama dengan 2 kali P atau 2 kali panjang plus 2 kali L atau 2 kali lebar. Selanjutnya yaitu luas persegi panjang KLMN. Nah, untuk luasnya yaitu KL dikali LM, di mana tadi KL merupakan P dan LM merupakan L. Nah, di sini panjang KL kan tadi panjangnya 5 satuan dan LM panjangnya 3 satuan. Nah, untuk luas kan dikali, jadi 5 dikali 3 sama dengan 15 satuan luas. Jadi rumus luas persegi sama dengan panjang dikali lebar. Dari persegi panjang ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum Selanjutnya, ada, Bu. Selanjutnya kita ke sifat persegi. Nah, persegi mempunyai sifat semua sisi persegi adalah sama panjang. Sudut-sudut suatu persegi dibagi 2 sama besar dengan diagonal-diagonalnya. Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan dan sama panjang, membentuk sudut siku-siku. Nah, untuk keliling dan luas terdapat sebuah persegi KLMN. Jadi untuk mencari keliling sama seperti sebelumnya yaitu menjumlah semua panjang sisinya. Nah, di sini kan panjang sisinya 4 satuan panjang setiap sisi. Nah, di sini berarti 4 plus 4 plus 4 plus 4 sama dengan 16 satuan. Atau bisa ditulis dengan, karena persegi panjang panjangnya sama semua, bisa diringkas menjadi 4 dikali sisi. Selanjutnya ke luas persegi. Luas perseginya yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16 satuan luas. Bisa ditulis dengan sisi dikali sisi untuk luas perseginya.
Selanjutnya ada jajar genjang. Nah, jajar genjang memiliki sifat-sifat yaitu sisi-sisi yang berhadapan pada setiap jajar genjang sama panjang dan juga sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan pada setiap jajar genjang sama besar. Jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan pada setiap jajar genjang adalah 180 derajat. Pada setiap jajar genjang, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Untuk kelilingnya sama seperti sebelumnya, yaitu tinggal menjumlah semua panjang sisi yang ada pada jajar genjang. Nah, dan luasnya yaitu alas kali tinggi. Nah, seperti pada luas segitiga tadi, untuk mencari tingginya itu bisa menarik garis lurus bisa dari sudut N ke bawah, bisa juga dari sudut M ke bawah, tinggal ditarik garis lurus aja. Nah, selanjutnya ada trapesium. Trapesium memiliki sifat yaitu 4 sisi dengan 2 sisi yang sejajar, memiliki 4 sudut dengan jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, trapesium sama kaki memiliki panjang kaki yang sama. Selanjutnya ke keliling dan luas trapesium. Untuk keliling masih sama, yaitu dengan menjumlahkan semua panjang sisi yang ada pada sebuah bangun datar tersebut. Untuk luasnya, yaitu ada setengah dikali alas A plus alas B dikali tinggi trapesium. Untuk alas A yaitu bisa dilihat pada sisi bagian atas, untuk alas B-nya itu pada sisi bagian bawah. Nanti panjang sisi dari alas A dan B dijumlah baru dikalikan dengan tinggi trapesium. Itu untuk tinggi trapesium sudah terlihat pada gambar yang ada tanda kotaknya, itu merupakan tinggi dari trapesium. Selanjutnya ada layang-layang. Nah, layang-layang memiliki sifat 4 buah sisi dan 4 titik sudut. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Memiliki 2 sudut yang sama besar. Garis diagonalnya berpotongan tegak lurus. Memiliki 1 simetri lipat. Untuk kelilingnya yaitu tinggal menambah semua sisi. Menambahkan semua sisinya yaitu A plus B plus C plus D. Untuk luas layang-layangnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Bisa dilihat pada gambar yang diagonal 1 itu sisi JL. Untuk diagonal 2-nya yaitu sisi KM. Selanjutnya yang terakhir ada belah ketupat. Belah ketupat memiliki sifat yaitu 4 buah sisi sama panjang. Memiliki 4 buah titik sudut. Sudut-sudut yang saling berhadapan sama besar. Memiliki 2 garis diagonal yang saling membagi 2 sama panjang. Garis diagonalnya berpotongan tegak lurus. Memiliki 2 buah simetri lipat. Dan yang terakhir memiliki memiliki simetri putar tingkat 2. Untuk kelilingnya, rumusnya seperti rumus keliling pada persegi, yaitu 4 kali sisi. Dan untuk luasnya, rumusnya seperti pada layang-layang, tadi yaitu setengah kali D1 kali D2. Nah, dari penjelasan sifat-sifat dan juga keliling dan luas dari segi 4, ada yang ingin ditanyakan sebelum memasuki ke latihan soal? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu.
kita langsung ke latihan soalnya saja bagaimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya udah, kita ke latihan soal yang pertama, yaitu ada luas belah ketupat 96 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya adalah 24 cm. Yang ditanyakan panjang diagonal lainnya adalah, Ibu kasih waktu 3 menit untuk menjawab ya. Baik, Bu. Iya. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Belum, Bu. Baik. Oh, saya ingin menjawab, Bu. Iya, silakan. Kan diketahui luas belah ketupatnya 96 cm kuadrat dan panjang salah satu diagonalnya adalah 24. Kita anggap saja 24 itu D1. Nah, untuk mencari D2-nya dengan luas belah ketupat sama dengan setengah kali D1 kali D2 ya, Bu. Iya. Jadi 96 dikali 2 sama dengan 192 dibagi dengan 24. Untuk D2-nya sama dengan 8 cm. Benar tidak, Bu? Iya, benar sekali. Atau juga bisa untuk yang 24 dikali D2 per 2 kan sama dengan 96. Itu 24-nya bisa dibagi 2 terlebih dahulu. Itu jadi bisa ditulis dengan 96 per 12 sama dengan 8. Langsung ke latihan soal yang selanjutnya ya. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menjawab. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Karena yang di situ pagar kawat dibuat mengelilingi kebun, maka kita mencari keliling kebun terlebih dahulu. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 2 kali dalam kurung 10 tambah 8 sama dengan 36. Karena kawat akan dibuat 3 lapis, maka panjang kawat sama dengan 3 kali 36 sama dengan 108 cm. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Novia. Jadi panjang kawat yang diperlukan sepanjang 108 cm. Nah, sampai sini apakah sudah paham semua atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Nah, Ibu kira cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih. Sebelum mengakhiri pada pembelajaran, kita bisa mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu.